Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bishuhudi 'azamatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwari, wa radiyallahu ta'ala an ashabihil abrari wa ahli baitihil athhari, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Habib Faisal bin Yahya, mudah-mudahan beliau amin, panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Para guru-guru, para asatidz, para orang tua kami semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau semua, namun insyaallah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan pian berataan, sehat walafiat, panjang umur insyaallah dalam taat ibadah kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah, kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan salat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Nabi mah terima saja, karena Nabi memang ketujuh salat. Bahkan di dalam riwayat, kakinya Nabi Muhammad itu sampai bengkak karena kebanyakan salat. Kalau kita batis bengkak karena main bola, jar Habib tadi. Bedanya di situ. Sebenarnya bedanya kita lawan Rasulullah dikit aja, tidak banyak. Kita sedikit ibadah, Nabi sedikit-sedikit ibadah. Ya kan ya? Kita Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit guring, kita sedikit-sedikit guring. Bedanya sedikit aja, ada banyak. Akhirnya Allah memerintahkan tadi salat 50 waktu, kemudian Nabi turun. Nabi mah senang saja. Alhamdulillah dapat perintah dari Allah. Nabi pulang, turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim biasa saja, karena tadi sudah bertamuan sebelum naik. Kemudian turun ke langit ke-6, bertamuan lawan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan orangnya kepo, ya, anak zaman sekarang kepo, hendak tahu aja urusan orang. Kalau urusan yang baik bagus, ini kalau urusan yang baik bagus saja, kayak Nabi Musa. Ada orang mau urusin yang kada baik, hendak tahu aja urusan yang kada baik. Nabi Musa orangnya kepo, tapi orang yang urusan melihat yang baik. Jar Nabi Musa, ya Rasulullah, apa yang Allah beri untukmu dan umatmu? Kalau bahasa kitanya. Jar Nabi, salat 50 waktu. Jar Nabi Musa, ya Rasulullah, umat ulun itu orangnya tinggi besar. Umat Nabi Musa itu panjangnya ada yang 30 meter. Lebarnya tuh gimana lah. Mungkin kalau orang zaman dulu tuh bawa bekami 1 tandon kambingnya aja tuh. Saking gandalnya manusianya itu. Umat ulun ganal, umurnya panjang, jarang penyakitan, tapi disuruh salat cuman sekali, salat sehari 2 kali saja, itu pun banyak nang kada tahan. Umat pian awak halus, penyakitan, umur handap, disuruh 50 waktu, kada kawat.
ulun sudah pengalaman ini mengurus umat. Bujur juga kata Nabi Musa, karena terdahulu hidup. Minta kembali, minta keringanan. Ringkas kata, antara Nabi Musa, antara Allah dengan Nabi Musa, Nabi bolak-balik sebanyak 9 kali. Tersisa 5 lagi. Itu pun Nabi Musa menyuruh lagi, begulik lagi pian. Kalau bisa kada usah sholat sama sekali. Ibarat kata seperti itu. Tapi jangan Nabi jangan, kalau seandainya habis apa nang bawaanku dari ketemu Allah Ta'ala ini, maka oleh-oleh ini yang paling besar. Yalah, akhirnya ringkas kata, Allah mewajibkan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi salat sebanyak 5 kali dalam sehari. Di sini yang kita bahas dulu karena berkaitan dengan haul tadilah. Bebuhan Wahabi itu kan dia kada hakun berziarah. Bujur lagi. Kada mau berziarah dia. Dipadakan kuburiyun. Ahli orang yang suka berziarah itu disebut kuburiyun. Orang menyembah kubur jadinya. Kada memberikan manfaat dan juga kada memberikan mudarat. Bujur itu. Kita pun beriktikad demikian. Bahwa orang yang sudah meninggal, jangankan yang meninggal, yang hidup saja kada bisa memberikan manfaat dan juga kada bisa memberikan mudarat. Tetapi kita berkeyakinan kalau Allah berkehendak, maka jangankan yang mati, jangankan yang hidup, yang mati saja bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Di mana dalilnya? Ya tadi dalilnya. Kalau kita takuni terdahulu mana nang meninggal, Nabi Musa kah Nabi Muhammad? Kira-kira kalau ditakuni pian terdahulu mana, Nabi Musa kah Nabi Muhammad meninggal berdahulu? Nabi Musa. Jawab biar rame majelis. Kalau kada menjawab mengantuk nanti, apa harinya dingin-dingin pulang. Nabi Musa. Di malam Isra dan Mi'raj Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa. Tetapi secara ruhaniah, jasadnya Nabi Musa dikubur di bumi. Tapi Allah Ta'ala mempertemukan Nabi kita, jasad dan rohnya Nabi Muhammad bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Jasad dan rohnya Nabi Muhammad bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah berdahulu meninggal. Kalau seandainya kadada Nabi Musa yang memberi saran, biar orang Jakarta kempor kita sehari semalam melaksanakan 50 waktu salat. Tapi gara-gara Nabi Musa akhirnya menjadi 5 waktu. Berkat siapa itu? Berkat Nabi Musa. Padahal Nabi Musa terdahulu meninggal. Inilah dalil bahwa orang yang meninggal itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Dalilnya tadi Nabi Musa. Kalau ada orang Wahabi memadahi dada dalilnya, itu dong dalil mutlak itu. Nah begitu juga kita bahaulan di mana-mana itu. Lihat guru kumpul. Ulun merasa kayaknya tidak ada haul yang paling besar di dunia adalah kecuali haul guru kumpul. Luar biasa, banyaknya berjuta-juta orang manusia datang ke sana. Makanan gratis, minuman gratis, jemputan gratis, bensin juga ada yang gratis, bengkel ada yang gratis. Jatanya ada bebini gratis, mungkin banyak juga tuh lakan. Nah, hampir berdahulu aja. Lanjut sini daripada mobil kada berjalan. Jelas dia. Artinya seakan-akan ya guru sekumpul dan memberi makan kita semuanya itu. Kalau kita ziarah ke Wali Songo, subhanallah, tidak ada nang mati di situ. Maksudnya orang berjualan tuh ramai. Yang pernah ziarah Wali Songo, seakan-akan si bebuhan wali itu nang memberi makan untuk orang nang hidup tadi. Coba kalau seandainya di daerah itu nggak ada Wali Songo, nggak ada orang berjualan. Artinya dari kasat mata yang zahir saja bahwa
Orang yang meninggal itu apabila dia min auliya Allah, dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Contoh mutlak tadi adalah Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar yang tadinya salat 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Kemudian ada ulama kita yang menyarankan kita sebaiknya itu sehari semalam usahakan kalau kita sholat itu jangan kurang daripada 50 rakaat. Coba hitung kita masing-masing, adakah sehari semalam kita 50 rakaat? Kalau bisa usahakan jangan kurang daripada 50 rakaat. Kenapa? Karena tadi kan 50 waktu tuh. Nah kita ambil 50-nya, jangan waktunya. Kalau waktunya kita kada tahan, 50-nya saja yang waktunya dirubah menjadi rakaat. Coba kita hitung-hitung sampai kalau kada sampai, ayo kita berusaha untuk 50 waktu tadi, 50 rakaat. Kalau kita sehari semalam bisa 50 rakaat, insya Allah kita digolongkan oleh Allah minas sajidin, orang-orang yang suka sujud kepada Allah Ta'ala. Coba hitunglah, sholat 5 waktu 17 rakaat, bujur kada? Nah hitunglah. Sholat sunat fajar berapa rakaat? 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh setelah adzan, namanya sholat fajar. 17 tambah 2 berapa? Nah hitunglah. Kemudian qobliyah zuhur berapa rakaat biasanya? 4. Usahakan 4, jangan 2. Usahakan 4 rakaat ini boleh 2 cara. Boleh 2 artinya 2 kali salam, 2 kali salam itu yang afdal, atau 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal juga boleh. Itu berapa sudah? 23. Kemudian ba'diyal zuhur 4 rakaat berapa? Berapa? 27. Nah, Mi'raj sudah 27 atau 27 Rajab. Kemudian salat sunatul asar atau orang jemput juga qobliyah asar. Padahal sebenarnya kalau dalam kitab fikih namanya salat sunat asar. Kenapa sunat asar bukan qobliyah asar? Karena setelahnya nggak ada ba'diyah. Tapi kalau ada orang yang menamakan qobliyah asar, ya bolehlah. Artinya tidak membatalkan niatnya tadi. Salat sunat asar berapa rakaat? 4. Berapa sudah? 31. Qobliyah maghrib, di sini adalah qobliyah maghrib. Ada berapa rakaat? 2. Berapa sudah? Kemudian ba'diyah maghrib berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat gak apa-apa. Kalau ada pengajian setelah maghrib 2 rakaat. Tapi kalau seandainya nggak ada pengajian, usahakan 6 rakaat dengan 3 kali salam. Yani 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disebutkan di dalam riwayat hadis, disebutkan dalam kitab Risalah Mu'awanah lil Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan siapa yang salat, kata Nabi, 6 rakaat setelah salat fardu maghrib, 6 rakaat dengan 3 kali salam, dan tidak ada berbicara di antara salam tadi dengan urusan pembicaraan urusan dunia. Ini assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu sampai 6 rakaat 3 kali salam. Maka jar Nabi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 12 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat kada buburingan dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau seandainya ada yang mengerjakan seperti itu, maka luar biasa pahalanya. Nah kalau tidak ada pengajian, boleh 6 rakaat. 2 rakaatnya ba'diyah maghrib, 2 rakaatnya umpama salat tobat, 2 rakaatnya lagi salat hajat, terserah saja. Makanya orang Bahar itu, guru-guru kita, orang tua kita biasanya sehari semalam itu tidak pernah lepas daripada salat tobat dan salat hajat. Kemudian ditambah lagi kalau bisa salat istikharah, karena di dalam dunia ini kita perlu dipilihkan sama Allah. Karena kalau kita tidak dipilihkan sama Allah, bisa tersalah langkah kita. Ya, jadi minta istikharah, minta dipilihkan sama Allah. Berapa tadi ba'diyah maghrib? 2 lah.
Tapi kalau ada pengajian pada maghrib cukup 2 rakaat saja, jangan 6 rakaat. Kenapa? Karena orang yang hadir di majelis taklim itu lebih afdol daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ini kayak begini kita ini pengajian. Nah maka lebih afdol daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Anggaplah 2 tadi. Berapa sudah? 30? Lupa sudah hitungannya. 35. Alah Habib aja ingat. 35. Kemudian qobliyah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa sudah? 37. Kemudian ba'diyah isya berapa rakaat? Ba'diyah isya 4 rakaat, jangan 2. Disebutkan man shallal isya bil jamaah thumma yusalli qabla an yakhruja minal masjid falahu ka ajri lailatul qadar. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah kemudian dia salat ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat sebelum dia keluar dari tempat masjidnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Berapa sudah totalnya? 41. Masih ada berapa? 9. Di mana 9-nya ini kita mau ambil? Gimana caranya? Salat duha berapa rakaat salat duha? Berapa? 12. Rajin benar pian. 12 itu rajin benar. Ini salat duha lah. Itu salat duha itu kalau pagi ba'da isyraq itu salat duha itu apa namanya untuk kesehatan badan. Jadi kalau nang pian ringkut awak lutut pindah hendak ke pacul itu sudah. Amalkan salat duha di awal pagi. Salat duha di awal pagi. Itu. Tapi kalau sudah hendak paculan, lintuhut hanya salat, tidak mujarab lagi sudah. Orang sebelum sakit diobati dicegah. Ibarat kata dokter itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum garing harus dicegah dulu tadi. Nah itu salah satu amalan untuk menguatkan persendian, yakni menguatkan badan adalah mengamalkan salat duha di awal pagi. Kalau salat duhanya di tengah siang, yakni jam 10 atau jam 9, itu untuk memurahkan rezeki. Untuk memurahkan rezeki. Nah, jadi pilih yang mana? Kalau bisa dua-duanya. Yang mana? Awal pagi umpama isyraq untuk menguatkan badan, yang kemudian siangnya jam 10-an untuk melantarkan rezeki tadi. Anggaplah berapa rakaat duhanya? 4. 8 boleh? Boleh nggak 8? Bisa nggak 8? Sanggup nggak 8? Bisa, alhamdulillah. Kalau kada sanggup baru belajar 4 rakaat lah. Kanakan santri mesti salat duha. Kalau kanak santri kada salat duha, Bang Haji Roma Irama sungguh terlalu. Ya, wajib santri salat duha, salat witir itu. Berapa sudah? Anggap 4 rakaat. Sisa berapa lagi? Sisa 5 ya Habib. Sisa 5 lagi. Ya lah. Sisa 5 rakaat supaya mencapai 50. Di mana 5-nya ini? Tambahi witir. Witir berapa biasanya? 3 lah. 3. Sisa 2 lagi. Di mana 2-nya? Duhanya itu masukkan ke salat tahiyatul masjid kah, salat sunat wudu kah, taubat kah, hajat kah dari. Tapi kalau pian tadi bisa maghribnya 6 rakaat, ba'diyah maghrib 6 rakaat tadi, lewat dah, limpat 50 rakaat dari sehari semalam. Usahakan sehari semalam itu jangan kurang daripada 50. Bisa aja kita, bisa. Kalau kita bisa melaksanakan 50 rakaat sehari semalam, maka insya Allah Allah akan golongkan kita menjadi minas sajidin, orang yang termasuk pandai dan rajin sujud, yakni salat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, Nabi kita pulang. Besok paginya Nabi duduk di salah satu tempat di lereng bukit di kota Mekah. Kada lawas lewat Abu Jahal.
Nabi kan merenung karena bagaimana menyampaikan berita tadi malam Isra Mi'raj ini kepada umat, caranya gimana ini. Lalu akhirnya lewatlah Abu Jahal. Dia Abu Jahal, ya Rasulullah, kenapa tuh umat ada kabar nang disampaikan kakak pada umat pian? Ya Rasulullah, ada. Cuman aku bingung jar Nabi bagaimana menyampaikan berita ini kepada umat. Ceritanya apa gerang? Ya Rasulullah, aku tadi malam Isra dan Mi'raj ke Palestina, naik ke langit, kemudian kembali lagi ke Palestina, kemudian kembali ke Mekah dalam sepotong daripada malam. Abu Jahal ini mendengar ini kaget juga. Jar Abu Jahal, jadi berita ini harus engkau sampaikan ke umatmu. Iya, jar Nabi. Jar Abu Jahal, mau kada ulun kumpulkan masyarakat di kota Mekah ini, nanti setelah terkumpul pian berkisah. Alhamdulillah, jar Nabi, bahasa kitanya nih ya. Hendak hati tadi mengumpulkan manusia, tiba-tiba ada pertolongan. Abu Jahal hendak membantu mengumpulkan manusia. Tapi Abu Jahal ini bukan semata-mata hendak mengumpulkan manusia, ternyata ada udang di balik batu. Dia mengumpulkan manusia itu supaya ketika nanti Nabi berkisah, maka orang-orang kafir Quraisy akan menolak berita itu. Tujuannya itu. Nabi Muhammad tidak melihat itu. Nabi melihat niat baiknya Abu Jahal. Walaupun di balik niatnya yang baik tadi terselip niat yang buruk dari Abu Jahal tadi. Ringkas kata, terkumpullah manusia pada saat itu. Nabi kita bercerita dari awal hingga akhir, dan tidak ada seorang pun yang berbicara atau gelisah atau tidak memperhatikan Nabi. Karena salah satu mukjizat Nabi, kalau Nabi berbicara maka seluruh orang yang hadir akan terpesona dengan ucapan Nabi. Karena apa yang keluar dari mulutnya Nabi, kata-katanya sangatlah indah, tersusun kata-kata itu dengan rapi dan mudah dipahami. Tapi setelah Nabi selesai cerita Isra dan Mi'raj, maka orang-orang Quraisy ada yang bertepuk tangan, ada yang menaruh kedua tangannya di kepala, ada yang bersiul, menunjukkan itulah simbol penolakan mereka kepada cerita Isra dan Mi'raj. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian masuk 1-0, masuk paeko. Artinya apa yang dilihatkan oleh Abu Jahal terkabul, yakni memprovokasi orang supaya orang ini kada percaya dengan cerita Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, kalau bebuhan pian tidak percaya, aku akan berikan bukti. Bebuhan orang kafir Quraisy juga bingung, setengah percaya setengah tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi kita itu tidak pernah berbohong. Dari awal beliau lahir sampai saat itu dan seterusnya, Nabi kita tidak pernah berbohong. Dan itulah kunci kesuksesan Nabi. Kalau kita ingin dipercaya orang, jangan suka berbohong. Tapi terkadang walaupun kita jujur, tetap saja ada orang yang tidak mempercayainya. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu selalu ada untuk memprovokasi umat supaya membenci kepada kita. Ada terus manusia seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy berkata, ya Rasulullah, kalau memang engkau tadi malam Isra dan Mi'raj, kalau memang engkau tadi malam ke Palestina, maka beritahu kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Berapa tiangnya, berapa pintunya, bagaimana model bangunannya. Bingunglah Nabi. Karena kalau kita datang ke masjid, datang ke mana-mana, kita tidak menghitung pintu masjid, tidak menghitung tiang masjid. Kalau ulun bertakun nih pengurus musala di sini, berapa jendela musala di sini? Berapa pintunya? Berapa tiangnya? Berapa pondasinya? Bingung. Kenapa? Karena orang-orang datang ke sini bukan untuk menghitung pintu, menghitung jendela, hendak sholat. Nabi Muhammad digituin sama orang. Tapi kata Allah, tenang wahai kekasihku. Allah perintahkan kepada Jibril turun, bukakan layar tancap biar Nabi bisa melihat. Ajar kekanakan zaman sekarang PC apa namanya? Video call.
Langsung di hadapan Nabi terpampang itu namanya Masjidil Aqsa. Jar Nabi, pintunya Masjid Aqsa sekian-sekian, tiangnya sekian-sekian, besarnya sekian-sekian, warnanya sekian, ada ini, ada itu, digamblangkan, diceritakan oleh Nabi secara gamblang sampai orang kafir Quraisy bingung. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Mereka saling bertanya. Kenapa? Karena di antara mereka sebagian ada yang datang ke sana hanya menghitung pintunya, tidak menghitung tiang. Sebagian yang datang ke sana hanya menghitung tiang, tidak menghitung pintu. Sebagian ke sana hanya menghitung luas, tidak menghitung pintu dan jendela dan lainnya. Sehingga mereka saling bertanya, bujur kada? Bujur, 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 bujur. Mati kutu orang Quraisy. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab terus memprovokasi, menghasut orang supaya jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Itulah jahatnya bebuan Abu Jahal, Abu Lahab ini. Dari dulu sampai akhirat, sampai kiamat masih ada orang seperti itu, nangkai Abu Jahal sifatnya. Jar Nabi Muhammad, kalau bebuhan pian tetap ada percaya, tunggui seminggu lagi. Nanti akan datang kafilah dagang yang mereka naik onta, dan aku katakan mereka datang seminggu lagi sebelum matahari terbenam. Yang pertama kali masuk adalah onta yang berwarna merah, artinya onta yang mahal nih, rombongan onta. Jar Nabi Muhammad, tadi malam 27 Rajab aku bertemu dengan mereka, aku bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah kafilah dagang. Hendak kemana kalian? Kami hendak ke Makkah. Kapan kalian datang? Kurang lebih seminggu lagi. Jar Nabi Muhammad, kalau kalian tidak percaya, tanya kepada mereka kafilah dagang. Tapi seminggu Nabi itu berdiam saja. Selama seminggu itu bebuhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok memprovokasi umat itu. Jangan percaya, ini itu didustai Nabi Muhammad. Padahal Nabi bujur, cuma Nabi Muhammad berdiam saja. Karena melawan nih, diam saja. Mau apa lagi sudah. Tapi yang benar akan terbukti benar, yang salah akan terbukti salah. Niatnya Abu Jahal memang terjadi. Banyak yang termakan isu. Ada yang mau masuk Islam, kada jadi masuk Islam. Ada yang tadi masuk Islam jadi murtad lagi, gara-gara bebuhan Abu Jahal, Abu Lahab ini. Selama seminggu Nabi berdiam, dihina, dicaci maki sama orang. Setelah 1 minggu datanglah kafilah dagang tadi. Tapi sebelum datang nih, matahari sudah mau terbenam nih. Nabi berkata, ya Allah, kalau ini matahari terbenam, kafilah dagang belum ada yang masuk ke pintu gerbang kota Mekah, maka orang-orang ini tidak ada lagi percaya denganku. Karena orang yang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu senang sekali mencari kelemahan orang. Ketika ada kesalahan, disitulah yang diumbar-umbarnya terus-terusan. Ibarat kata pepatah, kemarau setahun, hujan dengan 1 kali saja, habis semuanya basah. Kebaikan begitu banyak, tapi ada kesalahan secuil, itulah yang diingat terus. Apalagi Abu Jahal ini bukan lagi menggibah, tapi memfitnah. Luar biasa begitu besarnya fitnahnya Abu Jahal, Abu Lahab ini. Tapi berdiam saja. Ya Allah, jangan terbenam nih matahari. Kalau terbenam, orang gak ada percaya dengan kau lagi. Kalau orang tidak ada percaya, sudah, cerita Islam ini selesai sudah, gak ada lagi yang mau masuk Islam. Tapi Allah bilang kepada malaikat matahari, hei malaikat penjaga matahari, tahan tuh matahari jangan sampai terbenam. Maka matahari itu pun ditahan oleh malaikat, dan tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang ini. Bebuhan kafilah dagang ini gak tahu kabar cerita yang aslinya, gak tahu. Di Mekah maka ribut, Nabi difitnah ini, difitnah itu, bebuhan Abu Jahal ini. Dan itulah kesempatan seminggu itu mereka memprovokasi manusia. Ada yang termakan isu, ikut dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan mereka lah yang rugi. Ada yang bertahan, ada yang masih ragu-ragu untuk
untuk mendengar kabar dari kafilah dagang ini. Ketika kafilah dagang ini masuk, puluhan orang Quraisy langsung menyambut mereka, langsung menanyakan kepada mereka, supaya mereka ini belum mendengar kabar, langsung mereka tanyakan, hei kafilah dagang, apakah malam 27 Rajab kalian mendengar seseorang berbicara dengan kalian? Kata mereka, iya, kami mendengar itu. Ada orang yang berbicara dengan kami. Dia tanya, siapa kalian? Kami menjawab, kami kafilah dagang. Mau kemana kalian? Kami mau ke Mekah. Kapan kalian datang? Kurang lebih seminggu lagi kami datang. Dan kami kenal dengan suara itu. Tapi kita tidak melihat orangnya. Kami tidak lihat orangnya. Cuman kami tahu itu suara. Suara siapa? Kata mereka orang Quraisy. Itu suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga heran. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ada di padang Sahara itu? Tidak ada kendaraan, tidak ada apa-apa, tapi Nabi Muhammad ada di situ. Nah, setelah mendengar kesaksian dari para pedagang tadi, maka orang-orang yang tadi terprovokasi menyesal dan akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Tapi orang yang hatinya sudah tertutup dengan kedengkian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dapat hidayah dari Allah Ta'ala dan masuk golongan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok sekalian. Itulah kita di dunia ini. Orang tuh banyak yang kepo dengan kita, padahal yang urusan takdir, mengurusi takdir kita adalah Allah. Yang menjalani kehidupan kita adalah kita sendiri. Tetapi penonton ini komentarnya terlalu banyak. Tapi bagi orang yang ngerti dengan ilmu hikmah, mengerti dengan itu semua, maka dia akan berkata, itulah dunia. Kalau ibarat kata orang main sepak bola nggak ada penonton, nggak rame. Jadi ketika kita main bola di tengah lapang, ada penonton, itu rame. Terkadang kita bisa cetak gol, terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Terkadang kita dipuji, terkadang kita dihina. Itu biasa dalam permainan. Tapi bagi orang yang mengerti, dia paham. Tapi bagi yang tidak mengerti, dia akan sakit hati dan dia akan membalas dendam. Tapi Nabi Muhammad tidak. Diam, dan diam. Terus berjalan. Begitulah kita sepantasnya orang beriman. Kita jangan terhina, jangan termakan hasutan, dan jangan juga kita menghasut, karena itu dua-duanya tidak baik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru kembalilah kejayaan kaum muslimin. Para sahabat pun semakin percaya dan teguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Dan ini sudah kita lewat bulan Rajabnya, masuk ke bulan Sya'ban. Karena kita masuk di bulan Sya'ban, maka kita sedikit berpandir, bercerita dan belajar tentang fadilah di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Dan kata ulama, kemuliaan bulan Sya'ban ini walaupun mulia, tapi banyak kaum muslimin yang melupakannya. Kenapa? Karena biasanya kalau di bulan Rajab banyak kaum muslimin bergiat di dalam beribadah, rajin majelis taklim, karena banyak di bulan Rajab itu mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Apalagi di tempat kita ini dirangkai dengan haulan, haul Guru Syarwani Zuri dengan Abu Ya Guru Syarwani Zuri dan haul Tuan Guru Sekumpul. Banyak sekali begitu. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban sudah mulai sedikit, bahkan sudah tidak ada lagi orang memperingati Isra dan Mi'raj. Dan nanti biasanya setelah nisfu Sya'ban pengajian banyak ditutup, sehingga orang banyak lalai di sini dalam melakukan ibadah. Yang dipikirkan sama orang kita adalah bersiap-siap mencari, jar orang zaman sekarang, cuan, mencari duit untuk apa? Persiapan bulan puasa, persiapan untuk mengeredit motor, mobil, supaya nanti ketika pulih ke kampung bisa beagak. Bisa Pak?
Ketika di bulan Syaban banyak orang lalai di situ. Di dalam melakukan ibadah. Lihat saja. Bulan Rajab. Di bulan Rajab itu kota Mekah penuh. Orang berumrah banyak sekali. Di bulan Sya'ban ada juga, tapi tidak sebanyak di bulan Rajab. Kenapa? Karena orang banyak berpikir nanti aja berumrah di bulan Ramadan. Insya Allah kami nanti berangkat bawa jamaah tanggal 12 Maret, karena kami membuka travel ya, dari harga 29 juta starting Balikpapan. Sepatu ada jamaah yang kepingin berangkat nanti, insya Allah kita buka lagi keberangkatan berikutnya 29 juta yang paling murah, harga ekonomis dari Balikpapan 9 hari. Ada yang terlarang 35, 38, ya ibarat kata ada uang, ada barang, tergantung pesawatnya, tergantung hotelnya. Nah, bulan Rajab itu banyak orang berumrah. Di bulan Sya'ban ada, cuma nggak sebanyak bulan Rajab. Nanti lagi bulan Ramadan. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini banyak orang melupakannya. Pada bulan Sya'ban jar Nabi adalah bulan yang mulia. Dan para ahli sejarah banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Kita hitung. Yang pertama, kewajiban puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kurang lebih 17 bulan setelah Nabi berada di kota Madinah baru ada kewajiban puasa Ramadan. Sebelumnya tidak ada puasa Ramadan. Dan para sahabat biasanya kalau puasa mereka puasanya puasa Asyura 10 Muharram. Itu setengah wajib bagi mereka zaman dulu. Tapi setelah ada puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu dianggap puasa yang biasa saja, ini puasa sunnah muakkad biasa. Puasa Ramadan diwajibkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membayar zakat juga di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Sama dengan kewajiban puasa Ramadan tadi. Allah mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat, baik zakat mal, zakat harta, ataupun zakatul badan, atau istilah kita zakat fitrah. Setiap tahun wajib dikeluarkan tadi harta tadi, zakat tadi. Cuman orang zaman sekarang lebih gampang dan mudah mengeluarkan zakat mal daripada zakat mal. Mau bini kita ke mall itu, BSB kemana, apalagi orang yang di kota sana tinggal, datang ke mall, belanja sini, belanja di sana, 1 juta, 2 juta, 3 juta, biasa saja mengeluarkan duit tadi, zakat mall. Tapi ketika mengeluarkan zakat harta, 1 juta, 2 juta, berat benar. Kenapa? Karena disitulah memang hantunya menggoda kita tadi. Jadi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu di bulan Sya'ban juga, di tahun kedua Hijriah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis Palestina, lalu Allah rubah arah kiblat kaum muslimin kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu pun juga terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, kurang lebih 17 bulan ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah. Sebelumnya Nabi dan para sahabat setelah mendapatkan perintah salat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis Palestina. Sehingga ketika Nabi di kota Mekah, kata ulama ahli sejarah, Nabi itu mencari posisi yang beliau kalau salat menghadap ke Ka'bah juga plus menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau umpama ibarat kata Baitul Maqdis di sana, ini Ka'bah umpama, Nabi itu menghadapnya ke sini, salatnya di sini menghadap ke Ka'bah plus menghadap ke Palestina, jangan. Begitu Nabi mencari posisi, dan Allah tahu Nabi ini kepingin arah kiblat kita kaum muslimin bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Baitullah. Kenapa? Karena Baitullah itu adalah Ka'bah tadi adalah
yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim. Walaupun sebelumnya dibangun oleh Nabi Adam, tetapi adalah Nabi Ibrahim yang menaikkan semuanya itu. Dan syariat kita mirip dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus begitu sampai ke kota Madinah, Nabi tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Mestinya artinya membelangi Ka'bah. Dan pada saat di bulan Sya'ban itu, di suatu tempat ketika Nabi kita melaksanakan salat berjamaah dengan sahabat, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Ketika mendapat 2 rakaat, turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayah. Turunlah ayat itu. Ketika Nabi dapat 2 rakaat, langsung Nabi berpaling. Yang tadi menghadap ke Palestina berubah langsung menghadap ke Baitullah. Sahabat juga ikut semuanya menghadap ke Baitullah. Dan tempat itu sampai sekarang masih ada, dibangun masjid, dan masjid itu namanya masjid belum ada yang bumrah kayaknya. Masjid Qiblatain. Masjid yang mempunyai 2 kiblat. Kalau orang yang berangkat umrah atau yang pernah berangkat haji pasti pernah ke sana karena salah satu destinasi tempat wisata religi yang didatangi adalah Masjid Qiblatain tadi. La ilaha illallah. 3. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat tentang salawat. Allah bersalawat, malaikat bersalawat juga kepada Nabi. Kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan salawat. Kalau bulan Rajab tadi kemarin, ya bulan Rajab sebelum ini adalah bulan yang dianjurkan untuk banyak istighfar, baca istighfar, maka di bulan Sya'ban dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat. Karena ayat itu turun di bulan Sya'ban. Dan nanti bulan Ramadan kita